Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'd. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah taala ingkang sampun paring kathah kanikmatan. Ingkang kita boten saged ngitung keranten katahe nikmat ingkang pun paringaken kalih Allah taala dumateng kita. Mila kewajiban kita bersyukur, menawi kita boten syukur berarti kufur. Waliyadu billah. Nggih. Shalawat wa salam kita sakatut dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, uswah hasanah ingkang kita bekteni napa ingkang dados pangandikanipun, tumindakipun saha ketetapan-ketetapanipun. Mugi keranten tresna kita dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi bekti kita dumateng piyambakipun. Mugi Allah Subhanahu wa taala wonten bututik, Pak. Pak. Berkasipun wonten bututik. Berkasih. Kula ken matur Bapak. Nggih, ngapunten wonten Pak Kepala. Nggih. Mugi kita sedaya kasarat tiyang-tiyang ingkang tansah tresna lan ndereke dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh hazakumullah, kita terasaken tapi saderengipun kita wiwiti monggo kita nyuwun dumateng Allah matur suratul Fatihah. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kita dumateng kita. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu darsana hadzal yaum qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Kita terasaken kadosipun sampun dumugi ayat 112. Walaupun kula kalau sampun singgung sekedap, kula wasrumin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha Nah, terus maksud gue duitnya kingkut kepiye? Lahum fid dunya hizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina
wa nuru basarina wa jala umumina birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, ayat 112 itu adalah terusan dari ayat 111. Ayat 111 itu ada klaim baik dari Yahudi ataupun Nasrani yang mengatakan surga kuwi duweku. Gitu ya. Surga itu milikku. Surga itu bagianku. Oke. Klaim itu salah. Klaim itu salah. Klaim itu keliru. Mengapa dikatakan keliru? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi apa? Untuk menunjuk, mereka diminta untuk menunjukkan bukti serta argumentasi bahwasanya surga itu untuknya saja, untuk golongan mereka saja, dan bukan untuk yang lain. Tuh, jadi klaim-klaim itu dibantah Allah. Karena yang memiliki surga dan neraka itu adalah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau masukkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jangan pernah kita mengklaim bahwasanya surga adalah bagian kita. Kok pede banget awake dhewe, sama seperti Yahudi Nasrani itu tadi pede banget gitu. Jadi janganlah mengklaim ketika kita berbeda pendapat bahwasanya pendapatku yang paling benar. Soalnya pendapatku adalah pendapatnya Allah. Parah kalau kayak gitu. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang semacam itu yang mengklaim bahwasanya selain dirinya adalah min ahli dolalah. Itu parah. Ahli dolalah itu sesat. Okay. Jadi yang paling benar adalah dirinya, yang lainnya sesat. Terus podo karo sing dijawab kali Gusti Allah. Napa yang mengklaim bahwasanya surga itulah bagiannya, selain mereka ya tidak mendapatkan surga. Nah, seperti itu. Mulai karena itu Allah memberikan kriteria siapa yang min ahlil jannah, min ahli ridwanillah, yang mendapatkan ridho Gusti Allah itu siapa? Itu ayat 112. Maka ayat 112 itu adalah siapa saja, siapa saja yang memang mengikuti aturan Allah, mendapatkan ridhonya, maka insya Allah min ahlil jannah. Panjenengan pirsani, bala. Bala itu afirmatif, artinya jawaban. Ya, min ahlil jannah. Siapa? Man aslama wajahu billah. Barang siapa yang aslama itu menyerah. Jadi Islam itu menyerah. Maksudnya menyerah bagaimana? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Karena yang mengatur adalah Allah. Menyerahkan diri kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah. Jadi menyerahnya ini secara totalitas. Harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kita sholat ya karena kita derek sebagai bentuk syukur kita, ketaatan. Begitu juga kita diperintah untuk mengikuti Kanjeng Rasul, berarti kita juga derek wajah. Kita anggap saja kita itu ya abdun itu abdi, maka kita harus menganut kepada memberikan apa yang memberi kepada kita, atau majikan kita atau tuan doroni awake dhewe Allah Subhanahu wa taala.
seperti itu. Man aslama wajahu, yang menyerahkan wajah. Maksudnya wajah di sini itu adalah simbolik, bukan kok wajah diadeke, dialabuten. Maksud wajah di sini ya keseluruhan anggota tubuh kita, nggih dohiron wa batinan, nggih dohir nggih batin. Jangan sampai secara dohir awake dhewe salat ning atine ora. Itu. Jamaah yang Yahudi. Dohirnya mengatakan kami beriman. Atine ora. Dohirnya mengatakan mereka itu sami'na, tapi kelakuannya asoina, kami mendurhakai. Gitu. Jadi berbeda antara dohir dan batin. Jadi ada kesesuaian antara dohir dan batin. Jadi taatnya nih gitu, dohiron wa batin. Sami kados ting rotib disebutkan. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa dhahira, baik batin ataupun zahir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir dan kami bertaubat kepadanya baik zahir maupun batin. Oke, semacam itu. Jadi orang-orang yang memang memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang menyerahkan urusannya kepada Allah, yang menyerah dalam arti totalitas taat kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Lillahi, karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Kalau ini kalau matur ada tingkatan ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi, yang paling puncak itu sudah tidak mengharapkan dunia, mengharap ke akhirat. Yang diharapkan hanya ridwanullah. Yang diharapkan cuma ridho ini Gusti Allah itu. Sudah tidak peduli lagi urusan dunia, sudah tidak peduli lagi urusan akhirat. Saya begini hanya dereki supados angsal ridho Gusti. Itu sebetulnya jalan pikirannya gampang. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan ridwan Allah, mendapatkan ridho Gusti Allah, dunia diparingi, akhirat diparingi. Jadi sebetulnya simpel. Ketika seseorang itu sudah mengharapkan ridho Gusti, pangestune Gusti Allah, itu nanti dunia ya dikai, akhirat ya apa meneh. Maka kita berdoanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Baru setelah itu jannah. Jangankan jenengan minta jannah, apapun yang diridhoi sama Allah mesti dikasihkan. Contoh jenengan, ada putra toh. Putrane niku ora usah jenengan perintah niku wis sudah melakukan kewajibannya. Nyapu. Nyapu wis resik ngoten niku terus dipel. Setelah dipel nanti setelah ngepel membersihkan apa meleh, nyuci piring napa-napa rapi tanpa jenengan perintah. Jenengan terus kemudian nawarkan, "Duh, iki ibu arep metu, kowe pengen apa?" Kan ngoten. Karena anak ini sudah mendapatkan ridho panjenengan, sudah mendapatkan Pak, anakku kok apian men kan gitu. Maka tanpa sadar jenengan akan menawarkan, enggak malah jenengan belikan sendiri. Karena jenengan sudah tahu kesukaannya dia, jenengan belikan tanpa ngasih tahu bahwa jenengan mau membelikan. Nyoh, tak kok paham ya? Nyoh, iki aku di duit, terus gue jajan. Itu karena kita sudah ridho dulu sama anak kita. Sama. Secara logika begitu. Ketika Allah itu sudah ridho sama kita. Jangankan pintu surga sing paling isor, sing paling dhuwur sekalipun sama para nabi dan lain sebagainya dikasihkan sama kita. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih ridho. Maka di dunia pun dia tercukupi, di akhirat pun tercukupi. Jangan dibalik.
Jangan dibalik, sekali lagi jangan dibalik. Yang diminta adalah urusan duniawi. Sebagian besar begitu kebalik. Dikejar dunia, sik. Dah. Nah, wahuwa muhsinun, dan dia adalah orang muhsin. Muhsin itu ismul fa'il dari kata ahsana yuhsinu muhsin. Orangnya mempunyai sifat ihsan. Ihsan itu apa toh? San Muhammad Ihsanuddin, bukan Muhammad Ihsanuddin ya. Ya antune wonten mboten niku. Dereng wonten kados e. Nggih, mboten napa-napa. Ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu. Artinya hasuna yahsunu itu baik. Kalau ahsana yuhsinu ya baik. Baik memperbaiki. Dalam arti begini, kalau orang itu baik sama orang yang baik sama dia, terus biasa, okay. Sudah biasa kayak gitu. Tapi baik sama orang yang buruk sama dia, artinya yang berbuat aniaya terhadap dia, oh jarang. Jarang kayak gitu. Tapi tetap ada. Itulah orang yang muhsin. Muhsin seperti itu. Kalau ihsan itu perbuatannya, kalau muhsin itu orangnya. Maka ketika jenengan pengen jadi seorang muhsin, orang yang bagus, toto lahire, toto batine, itu caranya gampang. Caranya gampang. Jangan jenengan lihat objeknya. Tapi jenengan lihat subjeknya. Itu maksudnya, Mas. Iya. Ketika seseorang itu ada kalanya berbuat tidak baik terhadap kita. Ngikut tawa menjatuhkan diri kita, menghinakan kita, ngejek dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya lah. Oke. Terus kemudian bahkan nyekeker ke awake dhewe. Nah, jenengan jangan melihat objeknya, maksudnya objek pelaku dia, tapi melihat subjeknya. Siapa itu? Allah. Kowe makhluk Gusti Allah. Maka saya tetap berbuat baik kepadanya karena dia adalah bagian daripada ciptaannya Allah yang maha sempurna. Seperti itu. Ketika kita makan ada maka nyuwun pangapunten ada salah seorang kiai. Kiai ini diangkat jadi wali geden, wali sing tungane majur dan lain sebagainya, soalnya yang caket kali Gusti Allah kan ngoten. Itu tuh pernah ditanya sama santrinya, Pak Kiai, ini kan badhe tidak pundi. Soalnya kok ngagem rasukan sing sae, sarung sae, badhe tidak pundi Pak Kiai napa badhe ngisi teng pundi? Ora ki, aku ning omah. Aku ning omah. Lah badhe napa? Arep mangan. Lah kok dadak napa ngagem rasukan sing sae, ngagem sarung sing sae, pergi rapi jali ngoten niku. Pecinan dan lain sebagainya. Badhe dahar ki mawon le. Ora ngono le, ora ngono. Ngene tak cerita. Sing tak pangan kuwi iki rezekine Gusti Allah. Ya mungkin nasi sama sayur, sama sambal, sama lauk, sama kerupuk. Tapi ini adalah rizkinya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi melihat Allah yang memberikan rizki itu, maka dia hormat. Kados ngoten niku ihsan. Nah, misalnya wonten tiyang sing elek-elek awake dhewe. Kita tetap berbuat baik terhadap dia. Bukan karena apa-apa, tapi melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pirsani Kanjeng Rasul.
itu adalah contoh yang nyata. Kula pun nate matur. Berapa kali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilempari batu, dilempari kotoran, kakinya ketika sujud diinjak, kok kaki, kepalanya ketika sujud itu diinjak dengan kaki, dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah seseorang yang muhsin sejati. Beliau bukan melihat kepada orang yang melakukan perbuatan buruk, tapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Karena mereka yang berbuat baik, berbuat buruk terhadap beliau itu, satu, itu makhluk Gusti Allah. Ciptaan Gusti Allah yang maha sempurna. Yang kedua, Allah sendiri yang memerintahkan untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa kecuali. Ngoten. Itu muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih. Falahu maka. Fa itu artinya maka. Lahu baginya. Artinya dia mendapat. Ajruhu itu adalah ajrun itu upah. Taksi itu ujroh. Taksi kalau dalam bahasa Arab itu ujroh. Ujroh itu berbayar. Berarti dia mendapatkan balasannya atau ganjarannya inda Rabbi dari sisi Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kalau pahala dari sisi Allah yang maha sempurna, maka pahalanya adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang luar biasa agungnya. Oke, semacam itu. Terus dilanjutkan wala khaufun dan tidaklah dia mempunyai ketakutan alaihim atas mereka. Jadi mereka tidak mempunyai ketakutan sedikit pun sama siapa saja dia tetap aman. Wala hum yahzan. Dia pun tidak pernah bersedih. Kenapa kok bisa tidak takut? Kenapa tidak bisa bersedih atau khawatir? Enggak khawatir. Karena beliau itu yakin semuanya itu yang ngatur Allah yang maha adil. Bukan berarti surah tahu nangis itu bukan. Maksudnya di sini adalah beliau menyandarkan hidupnya itu kepada Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha adil, yang maha sempurna itu tadi. Maka ini orang tersebut berarti orang yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, nek jenengan pengen dados kinasih Gusti Allah, satu. Aslama wajhaka lillah. Totalitas dalam beribadah kepada Allah dan itu hanya mengharapkan ridhonya semata. Sudah pakai apa? Jenjang lagi. Jenjang yang paling atas niatnya yang paling atas. Ikhlasnya yang paling atas yang dipadosi ridhone Gusti Allah. Kemudian yang kedua dia muhsin. Vinkulator ke kalau mau. Muhsin. Maka seperti itu. Jadi dimanapun dia berada merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun dia berada tetap melakukan kebajikan. Dimanapun dia berada, dia mengikuti aturan Allah, meninggalkan larangannya, melampaui sunnah kanjeng Rasul, meninggal awisan. Maka orang seperti ini
tidak ada matinya dalam bahasa kita. Artinya tidak ada matinya berikut. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena dia tahu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing kaya ngene iki bakalnya jadi walinya Gusti Allah. Oke. Itu kambing. Kambing. Tapi yang semacam itu butuh proses. Apakah sing jenengane aulia illah atau wali-wali itu wong lanang tok? Ndak, ada yang wanita. Banyak. Wanita siapapun bisa menjadi kinasih Gusti Allah. Allah memberikan syarat aslama wajhaka lillah, terus wa anta muhsin. Maka kita akan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan kita akan mendapatkan ajruhu Allah. Iku kata semua. Maka kalau kita semacam itu, insya Allah atas izin Gusti Allah, nahnu min ashabil jannah. Awake dhewe mlebet sareng-sareng kalih Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutaken. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Panjenengan pirsani, tiyang Yahudi ngendikan wong Kristen kuwi atau wong Nasrani kuwi ndak punya pegangan, ndak punya panduan. Orang-orang Nasrani ngendikan kalau orang Yahudi itu juga sama, mereka juga tidak mempunyai pegangan, mereka tidak mempunyai pedoman. Padahal kedua-duanya diberi kitab. Orang Yahudi dikasih Taurat, orang Nasrani dikasih Injil. Maka dikatakan di sana wahum yatlunal kitab. Podo-podo nyekel kitabe ning saling hujat. Wong Yahudi menghujat wong Kristen, Nasrani, Nasrani menghujat Yahudi. Kita sering hujat enggak? Kalau kita sering menghujat, sama enggak dengan mereka? Jadi kalau ada orang menghujat, kelingan sama ayat ini gitu loh. Orang Yahudi itu menghujat Nasrani, orang Nasrani menghujat Yahudi. Wong ora dicekelan, ramu dengar apa, argumentasinya apa ndak tahu. Padahal keduanya sama-sama memegang atau membaca kitab. Orang Yahudi baca Taurat, orang Nasrani baca Injil. Foto-foto nyekel Alkitab. Harusnya mereka kan masalahnya mereka mendahulukan hawa nafsunya mereka sendiri, tidak diserahkan nafsunya itu dimati dalam arti ditundukkan untuk mengikuti apa yang menjadi titah Allah. Mereka tidak begitu. Maka akhirnya mereka saling hujat. Kalau ada di antara kita yang seneng hujat, ya padha ngono wae. Terserah sapa wae. Jadi yang namanya nafsu itu harus ditundukkan. Padha karo nek awake dhewe nyuwun pangapunten naik kuda ya. Bagaimana kita megang kendali kuda supaya kuda ini baik jalannya. Ning bar kowe ora tak itu kita kendak. Jadi mengendalikan itu sing abot. Nafsu itu liar. Kalau nggak kita kendalikan yo wis ngalamet kabeh dipangan, aspal ya dipangan. Oke. Jadi kalau kita mengikuti mereka ya kita akan sama perilakunya seperti mereka. Wis monggo terserah itu siapa. Jenenge menungso ora pandang bulu. Semuanya diberi nafsu. Kalau kita nafsu jadikan panutan ya wis rampung. Gitu.
Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kados dene tiang-tiang ingkang la ya'lamun, yang enggak punya ilmu. Orang bodoh, enggak tahu ilmu. Gitu. Mithla qaulihim padha wae gitu. Jenengan persani itu sudah enggak usah buka Twitter lah, buka Twitter ya. Jenengan punya Twitter kan, buka. Itu kan nanti banyak omongan sampah gitu. Jenengan buka Facebook, jenengan buka IG, jangan buka apa saja lah. Itu kan ada omongan sampah itu kan, YouTube itu omongan sampah kan banyak. Aliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang kayak gitu. Dia omongan-omongan gak bermutu, omongan sampah. Maka fallahu yaqumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Allah nanti yang sebagai hakim yang memutuskan. Jadi ketika di dunia itu enggak akan pernah selesai. Urusan Ahok, urusan apa ora rampung kok sampai saiki. Urusan Anies Baswedan masih ada gitu. Urusan Pak Jokowi yang sampai sekarang. Urusan Habib ini ya sampai sekarang ono rampungi. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan. Lakep kabeh gak iso ngomong kalau udah kayak begitu. Waliyadzubillah, maka jauhilah percepat. Kita harus ingat ayat ini betul-betul. Karena kita juga mendapatkan kitab, yaitu Al-Quran. Mosok nasib awake dhewe sama seperti orang-orang yang mendapatkan Alkitab juga dari Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Mereka kan mendapatkan Taurat, tapi mereka malah merucut lebih neraka waliyadzubillah. Mereka juga mendapatkan Injil, tapi mengapa mereka justru malah masuknya ke nar waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita itu sama nasibnya seperti mereka yang menjadikan Alkitab itu ya cuman bacaan tok, enggak diikuti, enggak ditaati apa yang menjadi isinya. Ono sate guguk kayak dipangan, ono ciu diobe, ikut menghujat sana sini, ikut berbuat dolim sana sini. Waliyadzubillah, jatuh ke teman, nelikung sana, nelikung sini. Kaya genek pengiran wae. Padahal katanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ingkang boten nate sare. Gusti Allah boten sare. Dikane kan tapi perilakunya masih kayak gitu lah pripun itu. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, jadi kita dimuke kali Gusti Allah, janganlah kamu gampangane. Misalnya head to head, iki yo padha tak kei kitab Al-Qur'an. Ya jangan sampai nasibmu kayak mereka-mereka sing tak kei kitab sedurunge awakmu. Kamu harus berbeda dengan mereka. Kamu harus menyelisih perbuatan mereka. Kalau mereka tidak taat, kamu yang taat. Kalau mereka itu khianat, kamu yang amanah. Kalau mereka itu misalnya mendahulukan nafsu, kamu jadikan nafsu itu dikendalikan dan lain sebagainya kayak begitu. Kalau mereka suka melaknat ya kamu yang memberikan rahmat dalam arti berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi kita berbedanya kayak itu urusan sikap. Jadi bukan cuman sekedar urusan fisik. Kalau mau fisik sekali lagi gampang. Urusan fisik sekali lagi gampang. Kayak bapak kula riyen ketika pas zaman riyen mboten purun ngagem celana, ngagem sarung.
Karena celana bagian daripada pakaian wong kafir jarene. Saiki kabeh celononan. Berarti urusannya mental, urusannya cara berpikir. Seperti itu. Oke, kita terasakan tunggal melih. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kalau jenengan baca ayat ini, itu harus kemutan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu ketika Rasulullah dan para sahabat itu mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu diadang di Hudaibiyah. Diadang sama kafir Quraisy di Hudaibiyah. Mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi waman adlamu, siapa lagi yang lebih jauh mendolimi ketimbang orang yang mana masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu, yang melarang masjid itu dijadikan tempat untuk ingat kepada Allah. Masjid gue pikiran orang oleh ketemu pirang perko. Sama seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau melaksanakan ibadah haji dan umrah dicegat orang oleh. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi yang semacam itu? Ada perjanjian Hudaibiyah, maka perlu merujuk ke sana. Kados pundi niku Kanjeng Rasul? Ya wis ora apa-apa, aku ra haji, ra umrah tahun iki ra apa-apa. Jadi seakan-akan itu dalam isi perjanjian Hudaibiyah itu wong Islam rugi tenanan sapole. Itu Rasulullah juga diprotes oleh beberapa orang sahabat. Perjanjian ini merugikan kita Rasul. Jenengan kersa niku pripun? Ya itulah visionernya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya mengatakan, nanti kalau misalnya di Mekah itu ada orang membicarakan tentang Islam, ya jangan dilarang. Jadi konsekuensi ini, aku haji, umroh rasidur apa-apa. Ning nanti kalau ada mereka masyarakat Mekah itu kok membicarakan tentang Islam, ya jangan kamu larang. Coba jenengan bika lagi ke, mangke panjenengan persani isi perjanjian Hudaibiyah itu di sana Rasulullah didolimi karena tidak bisa beribadah haji ataupun umrah. Nah, ternyata hikmahnya itu juga luar biasa ketika seseorang diberi kebebasan atau masyarakat diberi kebebasan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam. Tentang Islam. Maka ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Makkah atau Fathu Makkah, itu semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Panjenengan persani di sana banyak orang yang berbondong-bondong dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Contoh lain. Pernah terjadi tragedi di Amerika 9/11 9 September ketika semua orang menghujat Islam. Ketika Islam itu jadi semacam Islamofobia, menjadi sebuah ketakutan. Maka masyarakat di sana mencari tahu tentang apa itu Islam, apa ajaran-ajarannya, benarkah kayak begitu? Panjenengan persani, setelah itu banyak sekali orang-orang terus kemudian menjadi mualaf. Nah, Gusti Allah nyat moho adil kok enggak gitu. Jadi wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkan apa? Masjidil Haram.
Maksudnya masjid-masjid itu ya, monggo kalau dipakai untuk ibadah, jangan sampai kita larang dan lain sebagainya. Bahkan ketika perang sekalipun, pihak musuh kalah, di sana ada tempat peribadahan mereka atau non muslim itu tadi, kita dilarang untuk merobohkan. Jangankan rumah ibadah, pohon wae orang untuk ditegur. Anak kecil tidak boleh dibunuh, wanita juga tidak boleh dibunuh, nggak boleh digai dan lain sebagainya. Orang-orang tua juga tidak boleh dijahati dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak Islam yang kembali kepada ayat 112, wa huwa muhsinun. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Niki kagem orang-orang yang menghalang-halangi orang mau melakukan ibadah. Oke. Ini adalah bagi orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah, untuk masjid dan lain sebagainya. Maka dulu panjenengan saya cek di internet ada fatwa ulama dari Nahdlatul Ulama tentang masalah berperang kepada kompeni. Itu ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, para kiai waktu itu, para alim, nanti kan selama mereka masih memperbolehkan kita untuk beribadah secara bebas, monggo, nggak masalah itu. Oke. Tapi kalau sudah menghalang-halangi seseorang untuk beribadah di tempat-tempat ibadah, misalnya contohnya di masjid, oke. Nah, baru berjihad fisabilillah. Contoh kayak di Cina. Masjidnya ditutupi kabeh. Atau di Burma, masjidnya diobong, jihad fisabilillah. Perang kita. Tapi kalau mereka masih membiarkan kita untuk melaksanakan ibadah secara bebas, secara ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah itu, ya wis perang. Macam itu. Maka bagi mereka yang kayak begitu, maka analahum ayyadkhuluha, maka mereka tidak bakalan masuk ke dalamnya, hanya kembali ke Masjidil Haram itu, okay? Tapi masjid yang dimaksud di sini Masjidil Haram, illa khaifin, kecuali dalam kondisi takut mereka itu. Nanti jadi ini semacam gambaran bahwasanya suatu saat Rasulullah Muhammad SAW akan menaklukkan Makkah. Dan Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau itu muhsin betul. Karena siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa saja yang masuk ini aman. Jadi orang-orang Mekah pada waktu itu ternyata Rasulullah akhlaknya luar biasa dulu ketika beliau tinggal di sini. Kita siksa, kita lempari batu, kita bunuh karakternya dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau menguasai dalam arti menaklukkan Mekah, Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa, yang memberi maaf dan lain sebagainya. Pada saat itu juga banyak sekali di antara
kaum kafirin Mekah yang kemudian bersyahadat. La haula wala quwwata illa billah. Lahum fid dunya hisun. Bagi mereka yang selalu menghalang-halangi orang untuk bisa beribadah kepada Allah di dunia, hisyun. Hisyun itu hina mereka. Jadi ada sesuatu aib yang apabila kita ketemu sama orang lain kita itu malu, itu aib itu, itu hina itu. Walahum fil akhirati adabun adim. Maka ketika di akhirat bagi orang-orang yang menghalang-halangi ini tadi, orang untuk berbuat kebagusan, orang-orang berbuat kebaikan ataupun termasuk ibadah dan lain sebagainya, bagi mereka di akhirat adab yang sangat agung dalam arti yang sangat berat. Semacam itu. Maka kejadian-kejadian yang ada di beberapa daerah kalau sudah sampai membakar masjid, melarang seseorang untuk beribadah dan lain sebagainya, ya itu sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Maka wajar bila Islam kemudian marah semacam itu. Karena kejadian-kejadian seperti yang di Ambon, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu dibobong dan lain sebagainya, masjid dibakar, sampai pada akhirnya ada kekerasan antara satu pihak dengan pihak yang lain atau sebaliknya, dan itu sebuah tragedi. Oke. Tambah mulai walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi, dan milik Allah, al masyriqu sebelah timur, wal maghribu sebelah barat. Apa omong timur karo barat tok, itu hanya simbolistik saja. Maksudnya ya semua arah itu miliknya Allah. Fa'inama tuwallu, kemana saja panjenengan itu menghadap, fatamma wajhullah, maka akan mendapati wajah Allah. Maksudnya wajah Allah itu apa? Keagungan Allah Ta'ala, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya jenengan ke Belanda, apa yang enggak ketemu karo keagungannya Gusti Allah, ketemu sama keagungannya Allah. Kalau panjenengan ke Afrika, apa tidak melihat keagungannya Allah? Panjenengan akan melihat keagungannya Allah. Panjenengan ke Australia juga akan mendapatkan keagungannya di sana Allah Ta'ala. Maka kemanapun kita menghadap, kemanapun kita pergi, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah hebat. Enggak, keagungannya Allah. Di mana yang seharusnya kita terus kemudian tertunduk dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dalil, sekali lagi, orang menghadap manapun bisa ibadah ngadep dindi kiblat gak penting. Enggak, bukan itu. Oke. Karena ada yang mengatakan kayak gitu. Mana saja kita menghadap, kita akan ketemu sama Gusti Allah. Berarti sholatnya madhep. Orang madhep kiblat ya ketemu karo Gusti Allah. Bukan itu, bukan itu. Sekali lagi bukan itu. Maksudnya dimanapun panjenengan menghadap, sebelah timur, sebelah barat, utara, ataupun selatan, di negara manapun panjenengan akan ketemu dengan keagungannya Allah. Yang di situ panjenengan tanpa sadar akan mengucapkan tasbih, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Gitu loh. Neng Afrika, neng Antartika, atau dimanapun. Karena semuanya ini adalah ayat-ayat kauniyah Allah yang seharusnya menjadikan kita semakin kecil. Menjadikan kita itu ragu medi meneh. Menjadikan kita itu bahwasanya kita ini makhluk, kita ini ciptaan Allah. Kita ini adalah hamba Allah yang sudah harusnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu akan bisa diterima dimanapun, di London ditompo, di Amerika ya ditompo, manapun, akan sampai di Jawa sekarang.
Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim. Maha luas apanya, rahmatnya. Karena Islam itu bukan lil Arab saja, tapi rahmatan lil alamin. Wong Jawa ya iso Islam, wong Afrika ya iso Islam, wong Barat dalam arti Amerika, Jerman dan lain sebagainya juga bisa Islam. Mereka juga bisa melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kita bisa laksanakan, yang gak iso ya gak apa-apa. Zakat juga kalau mampu, haji juga kalau mampu, puasa juga kalau mampu. Kan ngoten. Ya puasa kan yang mampu, yang mun sepuh-sepuh gak mampu kan ya bisa dengan hal-hal yang lain. Haji juga sama kalau mampu. Ngira itu kita bukan haji ketemu pirang perkara. Kayak gitu. Sama juga, zakat juga gitu, jenengane urung nisope ya Kang. Bukan zakat itu jenengane sedekah atau infak. Tapi kalau zakat itu harus ada nisabnya. Itu secara fikih kayak begitu. Kalau durung mampu malah itu zakat. Nah, maka dimanapun panjenengan akan menemui itu. Nah, mudah-mudahan termasuk menemui kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nggih. Mugi-mugi kang sekedhik punika wonten manfaat. Pinutus kagem kula kiyambang pun kagungan. Mugi-mugi benjang tesih saged nerasaken. Mugi-mugi teng akhir Februari tesih saged nerasaken sampai juz pertama. Kita tutup panggihan wonten ing siang punika kanthi waosan hamdalah. Alaihi doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.